Salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Jemaat Silo, berbahagialah, kita selalu merindukan persekutuan semacam ini, yaitu santapan harian kita setiap pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Bapa yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan baik di bumi maupun di sorga. Kami bersyukur merasakan semua kemurahan Tuhan dan kuasa Tuhan, bangun pagi dan sarapan makanan dan minum pagi ini. Ini semua karena perkenan Tuhan. Olehnya itu membuat kami takluk di bawah kaki-Mu Tuhan, sujud menyembah Engkau dan mendengar firman-Mu. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami menjadi pelayan yang berhibah melayani. Itulah tema yang kami renungkan untuk firman-Mu. Ampuni kami demi Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan terdapat dalam Matius 23 ayat 29 sampai dengan 36. Matius 23 ayat 29 sampai 36. Firman Tuhan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular berudak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu akan salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota. Kamu aniaya dari kota ke kota supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Sakaria anak Berekya yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Amin. Terpujilah Kristus Tuhan. Berkenan kepada kita pagi ini dengan tema pelayan yang berhikmat melayani. Saudara-saudara, mendengar tema pelayan yang berhikmat melayani, asumsi kita dengan tema ini adalah bukan membangun satu kemunafikan, melainkan membangun satu kebenaran di dalam Tuhan. Artinya melayani sungguh-sungguh dalam integritas pribadi yang utuh di dalam Tuhan, yaitu integritas, ketaatan dan prinsip-prinsip hidup di dalam Kristus. Karena itu pelayan yang berhikmat melayani adalah pelayan yang punya integritas di dalam Tuhan atau di dalam kerajaannya, satu aspek karakter yang dimulai dari hati dan pikiran, terutama tingkat motivasi pelayanan itu pada kemuliaan Allah, bukan pada diri sendiri. Jadi integritas pelayan ini adalah area karakter dalam pikiran, perkataan dan perbuatan itu menjadi nyata dalam suatu pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Jadi integritas pelayan yang berhikmat melayani adalah
kejujuran dan keutuhan, dan ketaatan pada prinsip-prinsip moral dan etis. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pelayan yang berhikmat melayani seperti bekerja dalam kemuliaan Allah, arti bekerja untuk kemuliaan Allah, bukan sekedar bekerja tetapi punya tujuan dalam hidup bagi kemuliaan Allah dan bagi pelayanan dan kesejahteraan di rumah, seisi rumah, dan dalam persekutuan orang-orang percaya. Demikian, sehingga kita pelayan bukan menunjuk kepada satu tempat organisasi, tetapi satu tempat di mana kita berada. Di sana kita bekerja, di situ kita melakukan tugas-tugas kita, dan kita adalah pelayan. Jadi ibu rumah tangga adalah pelayan juga, suami adalah pelayan, anak-anak adalah pelayan, dan semua adalah pelayan-pelayan yang berhikmat melayani satu dengan yang lain. Ketika kita bekerja, kita berjanji dalam pekerjaan itu, dan itu adalah hikmat untuk melayani. Nah, lain halnya dengan orang-orang Farisi dalam bacaan kita. Pelayan, orang-orang Farisi pelayan-pelayan sebenarnya. Mereka ahli-ahli Taurat, namun tidak melakukan atau tidak mengindahkan firman Allah. Mereka lebih mementingkan harga diri mereka, popularitas mereka, popularitas yang dicari, nama baik, bukan untuk kemuliaan Allah. Karena itu orang munafik tidak pernah melihat kerusakan yang dilakukannya kepada orang lain, menutup pintu berkat, mencemari orang-orang yang bersentuhan dengan mereka, memberikan pengertian yang salah tentang nilai-nilai kebenaran Allah. Tak heran jika Yesus memberi kecaman kepada orang-orang Farisi bahwa mereka adalah akan menerima apa yang mereka perbuat yang menyesatkan dalam kemunafikan mereka. Mereka beragama tapi tidak melakukan apa perintah agama, tapi justru sebaliknya. Nah, karena itu saudara-saudara, Yesus pernah berkata dalam Matius 5 ayat 20, jika keagamaan tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak masuk dalam kerajaan Allah. Nah, demikian saudara-saudara, bagi kita adalah pelayan. Suami istri adalah pelayan, anak-anak adalah pelayan, dan kita juga pelayan di tengah-tengah pekerjaan kita. Entah kita mempunyai posisi strategis atau posisi yang sebagai karyawan biasa, namun kita adalah pelayan Tuhan di situ. Bukan karena pekerjaan kita, tapi utamakan kita adalah pelayan Tuhan, seperti kita berada dalam pelayanan di gereja, dan kita ada di situ untuk pelayan yang berhikmat melayani. Disitulah panggilan kita, saudara-saudara, sebagai orang percaya di dalam Kristus. Sebagaimana Yesus mengatakan kepada orang-orang munafik, ahli-ahli Taurat, dikatakannya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Artinya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang melakukan kemunafikan, mereka gagal dari tujuan dan tidak menjadi seperti yang diinginkan oleh Yesus. Dan kemunafikan berpura-pura dalam segala hal. Itulah kemunafikan. Saudara-saudara, mari kita hidup sebagai pelayan yang berhikmat melayani. Artinya berhikmat, tahu apa yang harus kita lakukan, tahu apa yang harus tidak kita lakukan. Karena kita takut akan Tuhan,
dan Tuhan melihat seluruh kehidupan kita. Karena itu kita taat dan kita punya integritas kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, jadikan kami pelayan yang berhikmat melayani di rumah, di kantor, di mana saja Tuhan tempatkan kami. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga hari ini penuh dengan sukacita dan kebahagiaan yang Tuhan karuniakan untuk menjalaninya. Sertai kami Tuhan. Ampuni demi Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sampai jumpa di renungan berikut. Haleluya.